Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga dan para pergumalua yang terkasih yang sedang mengadakan retreat dan kesatian sampai hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Renungan harian Carpe Diem pada tanggal 3 Juli 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1. Yesus hanya punya Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan tentang terang dan garam. Terang dunia dan garam adalah identitas yang diajarkan oleh Yesus untuk kita selami, untuk kita mengenai. Di mana dalam konteks penulisan ini, Matius melihat sesudah Yesus berbicara tentang penganiayaan di pasal 5 ayat 10 sampai 12, di mana situasi yang dipikirkan bukanlah situasi yang mudah dan nyaman, ada risiko yang sedang dinantikan. Yesus menginginkan kita menjadi orang saleh, melebihi legalitas orang-orang Farisi terhadap Taurat. Keagamaan kita dalam mengikut Tuhan menyeratkan kehidupan yang harus dipantau oleh orang lain. Namun kita bukan dalam tahap pembandingan. Kita hanya diperintahkan untuk menyamai, bahkan untuk melebihi dalam kesalehan itu. Ini bukan tugas yang mudah. Kalau garam harus berbaur dengan air dan situasinya, demikian juga dengan terang berbaur dengan kegelapan. Keduanya menjadi hal yang penting dan keduanya menjadi hal yang perlu. Tidak boleh dilupakan bahwa relevansi dalam menjadi terang dan garam harus direlevansikan dalam kehidupan praksis, di mana literatur Yahudi kuno menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Kita hidup dalam makanan yang membutuhkan garam, dan keseharian aktivitas kita membutuhkan terang. Setiap orang membutuhkannya. Dalam menghadapi penganiayaan dan tekanan, peranan sebagai garam dan terang berlaku secara universal. Inilah identitas kita sebagai orang percaya, menjadi keluarga Yesus, keluarga Allah. Kita mendengar, kita harus menjadi keduanya. Namun Yesus juga mengajarkan kepada kita
Identitas ini harus ada di tengah-tengah dunia, bukan hanya sebagai peranan atau tugas, melainkan identitas yang sesungguhnya. Identitas yang pertama tadi mengatakan tentang garam dunia. Metafora ini adalah metafora yang digunakan sebagai cara atau kebutuhan yang baik dalam mempertahankan hidup dan mencegahnya dari kebusukan. Kita memberi rasa enak pada dunia ini dengan kesalahan hidup yang sudah ditransformasi oleh Injil Kristus. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita. Namun kita sudah asin. Kitalah yang hadir memberi warna, di mana kebiasaan yang sering dilakukan juga ditinjau dari bagaimana kehendak Tuhan. Kegagalan kita dalam melakukan menjadi tawar dipakai bahasa morante, yang artinya menjadi bodoh. Mengandung istilah menunjukkan diri bodoh. Sebuah kebodohan kita bukan berarti kita tidak mengetahui apa-apa, tapi dengan rasa ketergantungan kepada Tuhan, kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan, dari firman-Nya. Hingga apapun yang terjadi, kemampuan kita untuk belajar diperlukan. Namun juga ketaatan kita untuk memberi warna sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagian kedua kita diingatkan tentang terang dunia. Metafora ini sepintas menjadi kebiasaan yang dibutuhkan. Namun jelas, firman Tuhan mengatakan terang di dalam Tuhan. Kita yang terang, yang lebih kecil berguna untuk menuntun orang lain kepada terang yang sesungguhnya, yaitu membawa kepada Kristus. Kita diajak untuk menjadi terang-terang agar ketidakbaikan itu perlu disampaikan. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi atau didoakan saja, namun diminta untuk mengalahkan kegelapan dengan kesalehan yang ditransformasikan. Kita tidak hidup di luar dari dunia, namun hidup kita harus berarti di tengah-tengah dunia. Hanya dengan menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berguna, dan orang yang mau menunjukkan perbuatan baik, agar Bapa kita di sorga dipermuliakan, bukan dipermalukan. Pendek kata, perbuatan kita adalah jembatan kita bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Saya mengajakmu menginang saudaraku yang terkasih, para guru malua. Mari untuk tidak menjadi tawar dan tidak redup dalam karya, karena perubahan dan keinginan Tuhan adalah membuat kita menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dapat diandalkan, karena dunia membutuhkan sebuah penawar. Tawarannya dan penawarnya adalah mengandalkan Tuhan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dunia yang tidak baik ini, dan mengatakan, selain Tuhan, tidak ada peran yang boleh kita lupakan. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mampu kita lakukan untuk menjadi penting, di mana keberadaan kita adalah keberadaan yang mampu memuliakan dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Biarlah kami yang sedang bergumul dalam kehidupan, berjuang dalam kehidupan, dimampukan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.